Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Hasan di channel Tech Home. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Video ini merupakan video bagian kedua, di mana pada bagian pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang untung dan rugi. Nah, pada bagian kedua kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Dan pada bagian ketiga, karena materi aritmatika sosial saya bagi menjadi 3 bagian, kita akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Video pertama dan ketiga bisa kalian dapatkan linknya pada kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke materinya. Konsep bunga tunggal. Bunga yang akan kita bahas pada materi aritmatika sosial kali ini bukanlah bunga yang kita temukan di taman-taman, bukanlah bunga warna-warni berseri yang terdapat pada tanaman, bukan. Akan tetapi di sini adalah bunga yang terdapat pada sistem perbankan yang didefinisikan sebagai jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Jadi, misalnya kita menabung di bank. Misal kita menabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Nah, bunga di sini diartikan sebagai jasa berbentuk uang. Jadi, uang kita itu akan bertambah. Contoh misalnya kita nabung 1 juta, kemudian bunganya 2% per tahun. Maka dalam setahun uang kita akan menjadi 1 juta ditambah 2% dari 1 juta, yaitu 20.000. Jadi uang kita akan menjadi 1.020.000. Atau contoh lainnya apabila kita pinjam uang di bank, maka kita juga akan dikenai bunga. Berapa besarnya sesuai kesepakatan, biasanya sudah ditentukan oleh pihak bank, misalnya 2% per bulan, gitu. Selanjutnya, bunga itu dibedakan menjadi 2, ada bunga tunggal dan ada bunga majmuk. Bunga tunggal memiliki arti bunga yang hanya terdapat pada modalnya saja. Selanjutnya, bunganya tidak akan berbunga lagi, jadi bunganya tidak akan berbunga lagi. Sementara bunga majmuk adalah bunga yang tidak hanya terdapat pada modalnya saja, tetapi bunganya juga berbunga lagi. Jadi tapi pada video kali ini kita hanya akan bahas tentang bunga tunggal. Bunga majmuk akan kita bahas pada lain waktu. Namun sedikit saya beri ilustrasi tentang perbedaan bunga tunggal dan bunga majmuk. Kalau misal kita punya pinjaman 10 juta dengan bunga 10%, maka di tahun pertama hutang kita menjadi 11 juta. Di tahun kedua, hutang kita kan startnya 11 juta. Bunganya sama seperti bunga tahun pertama. Ini namanya bunga tunggal. Jadi bunganya tetap yang berbunga hanya 10 juta modal awal saja. Maka di akhir tahun kedua, hutang kita menjadi 12 juta. Tahun pertama bunganya 1 juta, tahun kedua bunganya 1 juta. Berbeda dengan bunga majmuk. Kalau bunga majmuk, misal sama-sama kita punya hutangnya 10 juta. Di tahun pertama, bunganya 10%, yaitu 1 juta. Sehingga kita hutangnya menjadi 11 juta. Di tahun kedua, start hutang kita 11 juta. Bunganya, nah di sini bedanya. Bunganya bukan dari 10 juta, tapi dari 11 juta, yaitu 1.100.000. Sehingga pada akhir tahun kedua hutang kita adalah 12.100.000. Ini bunga majmuk. Artinya bunganya juga ikut berbunga. Kalau pada bunga tunggal, bunganya tidak ikut berbunga. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke contoh permasalahan. Trio menabung sebesar 1 juta. Nah, trio menabung sebesar 1 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga 2% per bulan. Oh, besar sekali ini bunganya 2% per bulan. Apabila bunga itu hanya dikenakan pada besarnya tabungan awal saja, atau ini maksudnya adalah bunga tunggal yang berbunga hanya tabungan awal, maka uang yang disimpan dalam tempo yang ditentukan dapat Anda lihat pada tabel berikut. Nah, awal pada bulan ke-0 tabungannya 1 juta, saldonya 1 juta. Karena setiap bulan dia berbunga 20%, maka di bulan pertama bunganya 20.000. 2% dari 10 juta, yaitu 20.000. Sehingga jumlah saldonya menjadi 1.020.000. Di akhir bulan kedua, berbunga lagi 20.000. Karena yang berbunga hanya tabungan awal, jadi modal awalnya saja. Ini namanya bunga tunggal. Maka di akhir bulan kedua, uangnya menjadi 1.040.000. Dan seterusnya sampai bulan ke-7, berbunga lagi 20.000, uangnya menjadi 1.120.000. Nah, ini adalah penjelasan dari cara membaca tabel tadi yang sudah dijelaskan.
Kemudian cara menghitung seberapa uang modalnya Trio setelah 12 bulan adalah begini. Modal awal 1 juta ditambah 12 bulan kali bunganya 20.000. Jadi total 1.240.000. Ini ada 240.000 ini kalau dikalikan. Atau bisa kita rumuskan modal akhir atau saldo akhir tabungan sama dengan modal awal ditambah N kali bunga. Berapa kali berbunga dia? Ini karena untuk bunga tunggal. Sederhana. Untuk bunga majmuk nanti akan kalian pelajari di kelas. Oke, untuk lebih memahami materi tentang bunga tunggal, sekarang saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Okta menabung di bank sebesar 750.000 dengan bunga 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunganya secara tunggal, artinya yang dikenakan bunga hanya tabungan awalnya saja, bunganya tidak ikut berbunga, hitunglah jumlah uang Okta setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, kita bisa menghitung uang Okta dengan cara begini. Pertama kita tulis dulu informasi di soal. Di soal disebutkan bahwa tabungan awal ada 750.000, kemudian bunganya dalam 1 tahun adalah 12%. Nah, yang ditanyakan adalah setelah 6 bulan, maka bunga setelah 6 bulan itu bisa kita hitung dengan cara 6/12 dikali bunganya dalam 1 tahun dikali 750.000 atau modal awalnya. Dari mana 6/12 ini? Dari 6 itu yang diminta yaitu akhir bulan ke-6 dibagi setahun itu ada 12 bulan. Gitu, sehingga kita dapatkan bunga dari tabungan Okta adalah 45.000 setelah 6 bulan. Maka jumlah uang Okta menjadi 750.000 ditambah 45.000 adalah 795.000. Bisa disimpulkan dari contoh di atas bahwa bunga 1 tahun itu sama dengan persen bunga dikali modal. Tapi apabila kita diminta untuk menentukan bunga selama N bulan, maka bisa dihitung dengan cara N/12, yaitu berapa bulan dibagi 12 dikali bunga 1 tahun dikali modal. Di depan sini kita beri N/12. Contoh lagi, Agus meminjam uang sebesar 600.000 pada koperasi sekolah dengan bunga 15% setahun. Pinjamannya 600.000, bunganya 15% setahun. Jika ia akan membayar secara bertahap selama 10 bulan dengan jumlah yang sama, maka berapakah jumlah uang yang harus dibayar Agus setiap bulan? Nah, ceritanya Agus pinjam uang 600.000, bunganya 15% setahun. Tapi dia hanya bisa melunasinya 10 bulan. Berapa angsuran Agus setiap bulan agar dia bisa membayar dengan besaran yang sama selama 10 bulan yang termasuk modal awal atau pinjaman awal ditambah dengan bunganya. Caranya yang pertama, saya beri dua pendekatan, dua alternatif penyelesaian. Yang pertama kita hitung dulu bunga per bulan, yaitu bunganya per bulan adalah 1/12 dikali suku bunga dikali modal. Sebenarnya sama dengan rumus ini tadi, tapi di sini kita menghitung per bulan dulu. Setelah itu kita akan tahu suku bunganya kan 15% atau 15/100 dikali modalnya 600.000, maka bunga per bulannya adalah 7.500. Ini bunganya saja. Sehingga angsurannya Agus atau yang harus dibayar Agus setiap bulan selama 10 bulan adalah 600.000 ini dibagi 10 karena 10 bulan. Ini pokoknya atau pinjaman awalnya. Ditambah bunga setiap bulannya adalah 7.500. Maka setiap bulan Agus harus membayar uang senilai 67.500 selama 10 bulan. Cara kedua, besar bunga selama 10 bulan kita pakai rumus yang sama dengan yang ini untuk cara yang kedua. Jadi besar bunga selama 10 bulan adalah 10/12 dikali suku bunganya diketahui di soal tadi 15% setahun dikali modalnya. Atau 10/12 ini karena 10 bulan, jadi bunga selama 10 bulan dikali 15/100 dikali 600.000. Kan kita dapatkan 75.000. Sehingga menghitung berapa uang yang bisa dibayar Agus setiap bulan selama 10 bulan adalah modal pokoknya atau pinjaman awalnya ditambah total
bunganya selama 10 bulan dibagi 10, yang hasilnya sama saja dengan cara satu yaitu 67.500. Itu, materi bunga tunggal beserta beberapa contoh sudah kita bahas. Selanjutnya ini ada beberapa soal latihan untuk menguji seberapa kalian sudah memahami materi ini. Silakan dikerjakan secara mandiri, bisa jawabannya di-upload di kolom komentar, atau apabila ada yang merasa kesulitan silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat dan channel ini membantu, silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan share supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari channel Tech Home. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.